Tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo, kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Kalau berhasil nggak perlu omon-omon. Sudah Pak? Ya, udah cukup. 2 menit cukup. Siap, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak, omon-omon, maksudnya omong-omong, Bapak kan sudah datang ke Gorontalo. Ya. Kita bicara konkretnya aja nih Pak. Ya. Memangnya apa program konkret yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo? Ya. Silakan. Ini, tadi saya sampaikan di Gorontalo ini memiliki potensi pertanian. Artinya ada kekuatan alam yang baik yang bila dimanfaatkan, dia akan memberikan manfaat. Yang kedua adalah kemampuan dari penduduknya untuk mengolah pertaniannya. Nah, yang harus kita tumbuhkan apa? Kota di tempat ini. Bagaimana Gorontalo, khususnya kota Gorontalo, tumbuh besar menjadi kota agropolitan. Saya sampai bikin ini ya nih contohnya, mana nih? Ini dia nih. Ini kita udah rencananya nih. Gorontalo agropolitan. Sebuah kota, sebentar pelan-pelan, nanti muter 360 derajat. Ya. Ini sebuah kota di mana disiapkan infrastrukturnya untuk bisa menopang kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah atas produk pertanian. Jadi, di satu sisi, saya berdiri boleh ya? Biar gampang muternya, Pak. Gini, di satu sisi, produk pertanian ini memerlukan pasokan dan kota menjadi penyedia jasanya. Di sisi lain, ketika pertanian-pertanian itu berhasil dipanen, manufaktur untuk peningkatan nilai tambah, sehingga bukan hanya menjual komoditas mentah, tapi juga menjual komoditas yang punya nilai tambah. Jadi itulah konsepnya. Nah, bagian dari itu adalah ini ada bukunya nih, pembangunan 40 kota di seluruh Indonesia. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep pembangunan 40 kota di Indonesia. Salah satunya adalah Gorontalo. Ya, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. 2 menit ya? Pas. Nah, boleh kakak-kakak, boleh minta kesediaannya untuk duduk, biar teman-teman yang di belakang juga ikut kelihatan dan juga ikut bisa nonton acara ini. Kalau mau di bawah sini nggak apa-apa, diisi aja nih. Yuk, lebih dekat. Lebih dekat. Boleh aja dekat. Dekat nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa. Yang penting jangan naik panggung. Nanti nggak kuat panggungnya. Boleh. Duduk di bawah boleh. Silakan. Jadi makin dekat makin seru. Yuk. Silakan duduk di bawah boleh. I love you almost full. Siap. Pak, kebetulan banget nih Pak. Di sini juga ada Bapak Rahmat Gobel. Mungkin saya boleh tanya ke Pak Rahmat juga ya Pak? Iya. Kira-kira pembangunan apa yang nantinya akan ada di Gorontalo Pak? Boleh Pak naik ke atas ini Pak Rahmat. Terima kasih. Saya dapat jatah 10 menit.
Terima kasih Pak Anies sudah pertama berkenan datang ke Gorontalo dan beliau satu-satunya baru yang pertama kali datang. Jadi kalau saya dengan Pak Anies dulu sama-sama di Menteri Kabinet di era pertama, ya di gelombang pertama. Enggak lulus, saya nggak jadi siapa lulus. Saya lulus summa cum laude, Pak Anies cum laude. Gimana Pak Anies? Jadi Pak Rahmat Gobel ini kalau sarjana itu magna cum laude. Di atasnya summa cum laude. Magna. Kalau saya hanya cum laude. Jadi karena satu perguruan, jadi bicara tentang pembangunan Gorontalo, saya kira kita dengar Pak Anies. Karena sama pemikirannya dengan Pak Anies. Nah, betul kan? Bicara agropolitan, kalau saya bicara tentang pertanian, itu sama kan? Nah, jadi kita kasih waktu Pak Anies yang bercerita tentang agropolitannya itu. Setuju ya? Nanti waktu, tempat, lain kesempatan saya jelasin kalau ada yang belum jelas. Saya kira gitu Pak, Bapak Presiden. Bapak nggak boleh jelasin dulu pertaniannya. Apa tadi saya bilang Bapak Presiden? Sebelah sini? Sebelah sana? Amin. Siap. Dan ini Pak Rahmat, kalau boleh saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan tentang kita membangun kota untuk satu pasokan kebutuhan pertanian, yang kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah. Itu cocok bukan? Bukan kebutuhan di Gorontalo. Sangat cocok. Kita banyak petani, kalau saya datang selalu mempersoalkan masalah keberadaan pupuk dan bibit pada waktu mau musim tanam. Betul kan? Ketika panen harga jatuh. Sebetulnya ini dari waktu ke waktu terus terjadi. Kalau kita bangun ekosistem yang baru, ini akan memberikan nilai tambah. Salah satunya dengan mendorong industri pangan. Nah, ini contohnya barangkali ya. Coklat. Coklat ini ditanam di Gorontalo. Kakao kemudian diproduksi di Jepang. Di Jepang. Bagaimana bila nanti bisa diproduksi di Gorontalo? Jadi ini program ini Pak, pada waktu nanam kakao ini dalam rangka pengurangan emisi. Program dari Jepang Pak. Hasilnya diambil oleh mereka, diolah, dan dicoba dipasarkan di Jepang. Dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup positif. Dan tahun lalu, pada waktu bulan November akhir, coklat di Prancis ini diperkenalkan kembali dan mendapat respon yang positif. Jadi tanah Gorontalo ini tanah yang subur sebetulnya, Pak. Untuk pertanian tanam apa aja bisa. Nah, perlu memang ada dukungan yang lebih fokus bagaimana untuk bisa menanam berbagai macam jenis dan meningkatkan produksinya. Dan ini ya Pak Rahmat, Bapak sekalian, teman-teman petani, banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian itu yang bukan membutuhkan kerumitan ilmu, kerumitan teknologi. Yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menangani dan menuntaskan. Begitu ada keseriusan, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan serius, tidak selesai. Insya Allah nanti kita seriusi untuk masalah ini. Oke, sip. Makasih, Pak Rahmat. Itu dia tadi, terima kasih Pak Rahmat. Pak Anies. Ini buat saya coklat ini. Dicoba Pak. Boleh coba ya? Kalau saya coba nggak menimbulkan ketimpangan nanti. Ada yang dapat, ada yang tidak itu nanti. Ya. Ya, Pak Anies, sebelum kita masuk ke segmen kedua, Ya. aku mau ngasih kesempatan buat para hadirin yang hadir di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya satu orang. Nah, bukan bertanya, tapi menyampaikan aspirasi dan keresahannya kepada Pak Anies. Ya, untuk para petani. Ya. Aku bakal hitung, di hitungan 1 yang ketiga, angkat tangannya bakal aku pilih. Oke? Kita mulai ya. 1, 1, 1. Ya,
Naik ke atas panggung. Silakan Pak, aspirasi yang Pak rasakan. Terima kasih sampaikan Pak Anies. Sudah sampai ke daerah Gontaro, daerah Keramat. Terima kasih Pak. Beruntung. Sekali lagi beruntung Bapak datang ke Gontaro, daerah Keramat. Insya Allah Bapak jadi presiden. Pertanyaan saya tertulis Pak. Agak terlalu tajam pertanyaan saya. Ya, tentang pemilihan Pak. Menurut saya, pertahanan dan keamanan Indonesia belum terwujud secara menyeluruh, seperti yang terjadi di Irian Barat. Sepertinya ABRI yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya, Pak. Hanya menyerahkan nyawa ke sana. Dengan alasan katanya tidak boleh diserang karena hak asasi manusia. Tapi KKB itu adalah melanggar hak asasi manusia. Bagaimana trik-trik yang Bapak lakukan tentang bagaimana menangani masalah Irian Barat? Itu salah satu pertanyaan saya. Kesempatan saya kembalikan kepada Bapak. Itu dia tadi. Ya, terima kasih banyak. Walaupun